Selamat datang pada media pembelajaran biologi untuk kelas 11 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada media ini kita akan mempelajari gangguan sistem pencernaan makanan pada manusia. Tujuan dan materi yang akan kita pelajari pada media ini terdiri atas beberapa gangguan sistem pencernaan makanan, yaitu 1. Gastritis, 2. Hepatitis, 3. Diare, 4. Konstipasi, 5. Apendisitis, 6. Hemoroid, 7. MAG, 8. tifus, 9. disentri, 10. keracunan, 11. tukak lambung, dan 12. malnutrisi. Gastritis merupakan suatu peradangan akut dan juga kronis pada lapisan mukosa atau lendir dinding lambung. Penyebabnya adalah penderita mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman penyakit, juga kemungkinan karena kadar asam klorida pada lambung terlalu tinggi. Hepatitis atau radang hati merupakan penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Virus yang dimaksud adalah virus hepatitis. Virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui air atau makanan. Diare terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Feses penderita diare berbentuk encer atau cair. Penyebabnya adalah penderita mengkonsumsi makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Akibatnya, gerakan peristaltik di dalam usus tidak terkendali, sehingga laju makanan meningkat dan usus tidak dapat menyerap air. Namun apabila feses yang dikeluarkan bercampur dengan darah dan nanah, kemudian perut merasa mulas, gejala tersebut menunjuk pada penyakit disentri yang penyebabnya adalah sejenis bakteri Shigella dysenteriae pada dinding usus besar. Konstipasi atau yang sering disebut dengan istilah sembelit adalah keadaan yang dialami seorang dengan gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan. Sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisa makanan. Akibatnya, feses kekurangan air dan menjadi keras. Ini terjadi dari kebiasaan buruk yang suka menunda-nunda buang air besar. Selain itu juga karena berkurangnya penderita dalam hal mengkonsumsi makanan berserat. Oleh karena itu, banyak mengkonsumsi buah dan sayur berserat serta minum banyak air dapat mencegah gangguan ini. Apendisitis merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan apendiks. Penyebabnya ialah adanya infeksi bakteri pada umbai cacing atau apendiks. Penyakit ini dikenal dengan istilah penyakit usus buntu, walaupun sebenarnya usus buntunya tidak mengalami peradangan. Akibat dari apendisitis adalah timbul rasa nyeri dan sakit pada bagian perut. Hemoroid atau wasir atau ambeien. Hemoroid merupakan gangguan pembengkakan pada pembuluh vena di sekitar anus. Orang yang sering duduk dalam beraktivitas terlalu lama dan ibu hamil sering mengalami gangguan ini. MAG atau dispepsia. Sakit MAG adalah rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung yang disebabkan oleh sejumlah kondisi. Umumnya sakit MAG disebabkan oleh luka terbuka
yang terjadi di lapisan dalam lambung. Infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek samping konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang atau stres, pola makan yang tidak teratur, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya ada rasa perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung. Selanjutnya adalah gastroesophageal reflux disease atau GERD, atau dikenal dengan istilah penyakit asam lambung, yang terjadi ketika asam lambung naik menuju kerongkongan. Kondisi ini disebabkan oleh melemahnya katup atau sfinkter yang terletak di dalam saluran kerongkongan bagian bawah. Pada orang sehat, katup tersebut akan berkontraksi dan menutup saluran kerongkongan setelah makanan turun ke lambung. Namun pada penderita GERD, katup yang lemah menyebabkan kerongkongan tetap terbuka sehingga asam lambung naik ke kerongkongan. Irritable Bowel Syndrome atau IBS. Ini adalah gangguan pencernaan kronis pada usus besar. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi sejumlah faktor mempengaruhi risiko seseorang untuk mengalaminya, seperti kontraksi otot usus, peradangan, infeksi berat, hingga perubahan bakteri di dalam usus. Gejala IBS yang umum terjadi adalah nyeri atau kram perut, kembung, diare atau sembelit, dan adanya lendir pada feses. Gejala-gejala tersebut umumnya dipicu oleh konsumsi makanan tertentu, stres, atau perubahan hormon. Tifus atau demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi atau Salmonella typhosa. Tifus dapat menular dengan cepat, umumnya melalui konsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi tinja yang mengandung bakteri Salmonella tersebut. Hampir 100.000 penduduk Indonesia terjangkit penyakit tifus setiap tahunnya. Oleh sebab itu, penyakit tifus dinyatakan sebagai penyakit endemik dan masalah kesehatan serius di dalam negeri. Keracunan. Keracunan makanan dapat terjadi karena pengaruh beberapa bakteri, misalnya bakteri Salmonella yang menyebabkan penyakit demam tipus dan paratipus. Selain itu, keracunan makanan juga terjadi pada beberapa makanan yang sudah terkontaminasi oleh jamur beracun. Tukak lambung. Tukak lambung adalah salah satu kelainan sistem pencernaan, yaitu perusakan pada selaput lendir. Tukak lambung dapat disebabkan oleh faktor-faktor kuman, toksin, maupun psikosomatis. Kecemasan, ketakutan, stres, dan kelelahan merupakan faktor psikosomatis yang akhirnya dapat merangsang pengeluaran HCl di dalam lambung. Jika HCl berlebihan, selaput lendir lambung akan mengalami kerusakan. Disentri. Disentri adalah peradangan usus yang bisa menyebabkan diare disertai darah atau lendir. Saat diare, frekuensi buang air besar akan meningkat dengan konsistensi feses yang lembek atau cair. Disentri terbagi menjadi dua jenis, yaitu disentri basiler atau shigellosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella dysenteriae. Yang kedua, disentri amuba atau amubiasis yang disebabkan oleh infeksi Entamuba histolytica. Malnutrisi atau kurang gizi, yakni penyakit yang disebabkan oleh terganggunya pembentukan enzim pencernaan.
Sebagai contoh adalah kwashiorkor, yakni penyakit akibat kekurangan protein yang parah pada umumnya menyerang anak-anak. Kondisi malnutrisi terjadi pada negara-negara yang miskin atau negara berkembang tetapi berada pada wilayah pedalaman dan memiliki tingkat pendidikan penduduk yang rendah serta tingkat kesehatan yang rendah. Demikian media ini. Semoga media pembelajaran yang sederhana ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi sistem pencernaan makanan pada manusia. Khususnya adalah gangguan sistem pencernaan makanan. Selamat belajar.